Pandemi sudah berlangsung hampir 2 tahun. Sekolah masih ditutup dan murid masih belajar di rumah secara daring. Lost learning pun menjadi ancaman besar yang mengancam perilaku anak-anak kita. Karakter dan pembiasaan diri yang berubah, rasa kepedulian, empati dan tanggung jawab yang berkurang, serta emosi yang labil dan mudah berubah. Awal September, pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sekolah pun dibuka. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Murid wajib menggunakan masker ketika bersekolah, dicek suhu badannya untuk memastikan kesehatan mereka, dan wajib mencuci tangan sebelum masuk pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, saya terpanggil untuk menumbuhkan dan menajamkan kembali karakter-karakter dan pembiasaan-pembiasaan baik anak-anak dari ancaman lost learning tersebut. Saya melakukan pembelajaran sosial, emosional, dan diferensiasi yang saya integrasikan dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya, mengenali perasaan diri sendiri ketika masuk kelas sebelum belajar. Ini merupakan salah satu teknik pembelajaran sosial emosional yang bertujuan agar murid bisa mengenali emosi serta mengendalikannya, sehingga mereka belajar dengan lebih bermakna dan bersemangat. Mengawali pembelajaran dengan menyampaikan pesan-pesan harian, storytelling yang mengandung nilai-nilai karakter dan kemanusiaan. Duduk hening, tarik nafas, dan berdoa bersama, menajamkan hati dan pikiran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengolah hati dan pikiran murid, sehingga mereka semakin yakin terhadap Tuhan, dapat mengendalikan diri, emosi, dan pikirannya, menjadi anak yang jujur, peduli pada sesama, serta lebih cerdas dan bertanggung jawab. Agar kelak mereka menjadi manusia-manusia yang selamat dan bahagia, seperti tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Teknik stop dilakukan dengan cara menarik nafas panjang dan menghembuskan secara perlahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan rasa tenang dan rileks pada diri anak, sehingga anak belajar dengan lebih terarah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air, sehingga kelak mereka menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang berprofil Pancasila. Menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran dengan cara bernyanyi dan bertepuk tangan bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar murid serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menggunakan setiap kegiatan pembelajaran sebagai tempat menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan dan pembentukan karakter, karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya guru agama dan guru BP saja. Nilai-nilai kemanusiaan dan pembentukan karakter terintegrasikan dalam setiap muatan pelajaran. Membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran bertujuan untuk membentuk murid yang bertanggung jawab pada diri dan lingkungannya, dan konsisten dengan apa yang sudah disepakati. Hal ini menjadi pijakan awal dalam membentuk budaya-budaya positif yang lainnya. Dalam pembuatan kesepakatan kelas, setiap murid berhak mengajukan peraturan yang nantinya akan disepakati sebagai peraturan kelas. Mereka pun menentukan konsekuensinya jika melanggar peraturan yang sudah disepakati. Kesepakatan kelas yang sudah terbentuk
kemudian dipasang di tempat yang mudah terlihat sehingga mengingatkan anak dan murid pada kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Pada pembelajaran SPDP materi poster, murid asik membuat poster-poster yang berisi pesan-pesan baik. Mereka memasang pada tempat-tempat strategis yang mudah dilihat sehingga mengingatkan anak untuk mematuhinya. Pada muatan pembelajaran PPKN materi pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, murid sibuk mengidentifikasi contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka mengelompokkan berdasarkan sila-sila yang dimaksud. Pada akhir pembelajaran tidak lupa guru selalu menyisipkan pesan-pesan harian yang bernilai karakter dan kemanusiaan agar nilai-nilai tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu istirahat, anak makan bersama di dalam kelas. Ketua kelas maju ke depan dan memimpin berdoa bersama sebelum makan. Sebelumnya, guru menyampaikan adab dan tata cara makan yang benar. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan karakter tertib dan adab santun dalam makan bersama. Untuk mewujudkan merdeka belajar dan meningkatkan minat murid pada pembelajaran, saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid bisa dibedakan berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil murid. Bagi murid yang suka membaca, saya menyediakan berbagai teks bacaan yang bisa mereka pilih sesuai minat mereka. Sedangkan bagi murid yang suka melihat video, saya berikan video-video pembelajaran. Bagi murid dengan tipe kinestesis, saya menggunakan lingkungan sekitar yang dijadikan sumber belajar untuk mereka. Pada tahapan pembahasan materi, saya menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda. Pada setiap model pembelajaran, saya sisipkan permainan yang bisa membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Hal ini sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Dengan permainan, anak belajar dengan lebih bermakna dan menyenangkan. Dalam kegiatan ini, karakter yang saya munculkan adalah anak lebih percaya diri, kreatif, mandiri, kritis, dan peduli dengan temannya. Pada tahapan evaluasi, saya menggunakan diferensiasi produk, di mana saya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada murid untuk mendemonstrasikan hasil pemahamannya dalam bentuk yang mereka sukai, misalnya dalam bentuk gambar, peta konsep, tabel, cerita, dan sebagainya. Melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran bertujuan agar murid bisa menilai diri, mengevaluasi kebermanfaatan dari pelajaran yang didapatnya, dan dapat menentukan rencana ke depan selanjutnya. Karakter saya munculkan adalah murid berpikir kritis, mandiri, dan reflektif. Kegiatan refleksi penting dilakukan agar murid terbiasa mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilakukan dan merencanakan perbaikan untuk selanjutnya.